Marilah kita lanjutkan dengan mempelajari biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Jadi, proporsi target utang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa bersama dengan komponen biaya modal digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Sebagai ilustrasi, anggaplah PT Asafood memiliki target struktur modal yang terdiri dari 45% utang, 2% saham preferen, dan 53% ekuitas saham biasa atau laba ditahan ditambah saham biasa. Biaya utang sebelum pajak KD 10%. Biaya utang setelah pajak sama dengan KD dalam kurung 1 plus T sama dengan 10% dikali 0,6 sama dengan 6%. Biaya saham preferen KPS adalah 10,3%. Biaya ekuitas saham biasa dari laba ditahan KS adalah 13,4%. Tarif pajak marginal 40%. Dan semua ekuitas barunya berasal dari laba ditahan. Sekarang kita dapat menghitung biaya modal rata-rata tertimbang WACC sebagai berikut. Rumus WACC sama dengan WD dikali KD dikali dalam kurung 1 minus T ditambah WPS dikali KPS ditambah WCE dikali KS. Kita masukkan angkanya sama dengan 0,45 dikali 10% dikali 0,6 ditambah 0,02 dikali 10,3% ditambah 0,53 dikali 13,4%. Akan kita dapatkan hasil 10%. Dari perhitungan WACC sebelumnya, kita dapatkan 10%, di mana WD, WPS, dan WCE adalah bobot yang digunakan masing-masing untuk utang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Setiap modal baru PT Asa terdiri dari 45 sen utang, biaya setelah pajaknya sebesar 6%, kemudian 2 sen saham preferen dengan biaya sebesar 10,3%, dan 53 sen ekuitas saham biasa. Seluruhnya dari tambahan laba ditahan, dengan biaya sebesar 13,4%. Dan biaya rata-rata dari setiap rupiah WACC adalah 10%. Bobot didasarkan atas nilai akuntansi pada neraca perusahaan atau nilai buku, maupun atas nilai pasar sekuritas yang berbeda. Secara teori, bobot didasarkan atas nilai pasar. Jika bobot nilai buku perusahaan mendekati bobot pasarnya, maka bobot nilai buku dapat digunakan sebagai proksi atau mandat terhadap nilai pasar. Diasumsikan nilai pasar perusahaan dekat dengan nilai bukunya, dan digunakan bobot nilai buku sebagai struktur modal. Kita lanjutkan dengan biaya modal marginal atau MCC. Biaya marginal setiap pos merupakan biaya unit lainnya dari pos tersebut. Contoh, biaya marginal tenaga kerja adalah biaya penambahan 1 pekerja tambahan. Biaya marginal tenaga kerja 25 per orang jika 10 tenaga kerja ditambahkan. Menjadi 35 per orang jika perusahaan memperkerjakan 100 pekerja baru. Hal ini terjadi karena biaya marginal akan lebih besar untuk menemukan 100 orang yang mau dan mampu melakukan pekerjaan. Bila perusahaan mencoba mengumpulkan lebih banyak dana baru, biaya setiap rupiah akan meningkat di beberapa titik. Jadi, biaya modal marginal atau Marginal Cost of Capital atau MCC didefinisikan sebagai biaya rupiah terakhir dari modal baru yang diperoleh perusahaan, dan biaya marginal meningkat apabila lebih banyak modal yang diperoleh selama periode tertentu. PT Asafood mengilustrasikan konsep biaya modal marginal.
Berikut target struktur modal perusahaan dan data lainnya. Utang jangka panjang sebesar 754 juta, 45%. Saham preferen 40 juta, 2%. Ekuitas saham biasa 896 juta, 53%. Totalnya adalah 100% dan total modal dalam rupiah adalah 1.690 juta. Di mana KD sama dengan 10%, KPS sama dengan 10,3%, T sama dengan 40%, P0 sama dengan 23%, G sama dengan 8%, dan diperkirakan konstan. D0 sama dengan 51,15, dividen per saham periode terakhir. D0 telah dibayar, sehingga siapapun membeli saham ini pada hari ini tidak akan menerima D0. Akan tetapi dia akan menerima D1 yaitu dividen selanjutnya. Jadi D1 sama dengan D0 dikali dalam kurung 1 plus G sama dengan 51,15 kali 1,08 sama dengan 1,24 rupiah. Untuk KS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G sama dengan 1,24 dibagi 23 ditambah 0,08 sama dengan 0,054 ditambah 0,08 yaitu 0,134 atau 13,4%. Berdasarkan data yang lalu, biaya modal rata-rata tertimbang WACC adalah 10%. WACC tersebut kita hitung dari perkalian komposisi hutang dikali suku bunga dikali dalam kurung 1 minus T. Ditambahkan komposisi saham preferen dikalikan biaya ekuitasnya. Dan ditambah perkalian komposisi ekuitas saham biasa dikali biaya ekuitas. Akan kita dapatkan sama dengan 0,45 dikali 10% dikali 0,6 ditambah 0,02 dikali 10,3% ditambah 0,53 dikali 13,4% sama dengan 2,7% ditambah 0,2% ditambah 7,1% menjadi 10%. Utang jangka pendek tidak termasuk dalam struktur modal. PT Asa menggunakan biaya modalnya dalam proses penganggaran modal yang melibatkan aktiva jangka panjang dan membiayai aktiva tersebut dengan modal jangka panjang. Jadi kewajiban lancar tidak dimasukkan dalam perhitungan. Selama PT Asa tetap mempertahankan struktur modalnya sesuai target, selama utang memiliki biaya setelah pajak sebesar 6%, maka biaya saham preferen mencapai 10,3%. Biaya ekuitas saham biasa 13,4%. Biaya modal rata-rata tertimbangnya WACC adalah 10%. Sebuah grafik yang memperlihatkan bagaimana WACC berubah ketika lebih banyak modal baru diperoleh selama tahun berjalan disebut schedule biaya modal marginal atau marginal cost of capital schedule. Karena setiap rupiah modal baru memiliki biaya sebesar 10%, maka biaya modal marginal atau MCC untuk PT Asa tetap konstan sebesar 10% menurut asumsi yang digunakan. Berikutnya akan kita bahas tentang breakpoint laba ditahan. Dalam praktek, ketika perusahaan memperoleh lebih banyak dana selama periode waktu tertentu, biaya utang, saham preferen, serta ekuitas saham biasa mulai meningkat, dan biaya rata-rata tertimbang setiap rupiah modal baru juga meningkat. Jadi,
Jika perusahaan tidak bisa mempekerjakan jumlah pekerja yang tidak terbatas pada tingkat upah yang konstan, maka mereka juga tidak dapat memperoleh jumlah modal yang tidak terbatas dengan biaya konstan. Pada saat-saat tertentu, biaya dari setiap rupiah baru akan meningkat. Langkah pertama untuk menentukan saat di mana MCC mulai meningkat. Misalkan neraca perusahaan menunjukkan total modal jangka panjang sebesar 1.690.000.000 rupiah. Semua modal ini diperoleh di masa lalu dan diinvestasikan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi. Modal baru atau marginal akan diperoleh dengan tetap mempertahankan komposisi utang berbanding saham preferen berbanding ekuitas saham biasa adalah sebesar 45:2 berbanding 53. Jika PT Asa ingin mendapatkan 1 juta modal baru, komposisi modal harus terdiri dari 450.000 utang, 20.000 saham preferen, dan 530.000 ekuitas saham biasa. Ekuitas saham biasa baru bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama, laba ditahan, yang didefinisikan sebagai bagian laba tahun ini yang diputuskan akan ditahan dalam bisnis oleh manajemen dan tidak dibagikan sebagai dividen. Yang kedua, atau hasil dari penjualan saham biasa baru. Schedule MCC atau Marginal Cost of Capital di luar breakpoint laba ditahan. Terdapat peningkatan atau break dalam schedule MCC PT Asa sebesar 143 juta dari modal baru. Apakah ada break lain dalam schedule ini? Jawabannya adalah ada. Biaya modal juga akan meningkat karena kenaikan biaya utang atau biaya saham preferen atau sebagai akibat kenaikan lebih lanjut dari biaya flotasi ketika perusahaan menerbitkan lagi saham biasa. Dalam praktik, kurva permintaan sekuritas memiliki kemiringan yang menurun, sehingga semakin banyak sekuritas yang diterbitkan selama periode tertentu, maka yang pertama, semakin rendah harga yang diterima atas sekuritas tersebut dan 2. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang diperlukan karena semakin banyak pembiayaan baru yang diperlukan. Semakin tinggi WACC perusahaan. Sebagai akibat dari semuanya ini, perusahaan akan menghadapi peningkatan schedule MCC. Di sini kita mengidentifikasi breakpoint laba ditahan spesifik. Tetapi karena estimasi sulit dilakukan, maka kita tidak berusaha untuk mengidentifikasi secara tepat setiap tambahan breakpoint. Lebih lanjut, kita telah yang pertama, memperlihatkan schedule MCC dengan kemiringan ke atas yang mencerminkan hubungan positif antara modal yang diperoleh dengan biaya modal. Dan yang kedua, mengindikasikan ketidakmampuan kita untuk mengukur biaya-biaya ini secara tepat dengan menggunakan satu band biaya, bukan satu garis. Perhatikan bahwa band ini muncul pada seluruh rentang modal yang diperoleh. Komponen biaya kita hanya merupakan estimasi yang akan menjadi tidak pasti apabila perusahaan membutuhkan lebih banyak lagi modal, sehingga band semakin lebar ketika jumlah modal baru yang diperoleh meningkat.